Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bandar Lampung, Wiyadi, menghimbau kepada seluruh bakal calon legislatif Bacalek asal PDI Perjuangan untuk mematuhi aturan-aturan pemilu 2024 mendatang. Hal ini disampaikan Wiyadi saat menerima kunjungan jajaran Ketua dan anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung di Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kota Bandar Lampung, Selasa tanggal 27 September 2022. Wiyadi juga menjelaskan bahwa dari hasil kunjungan Bawaslu ini, DPC PDI Perjuangan Kota Bandar Lampung akan mensosialisasikan kepada jajaran pengurus dan caleg di tingkat bawah. Sementara itu, Bawaslu Kota Bandar Lampung Candrawansah juga menjelaskan kunjungan ke DPC PDI Perjuangan Kota Bandar Lampung ini dalam rangka roadshow ke partai politik untuk mensosialisasikan aturan-aturan pemilu. Kita ucapkan terima kasih pada Bawaslu Kota pada hari ini yang telah memberikan paparan terhadap DPC Bandar Lampung. Nanti kan kita sosialisasikan kepada jajaran pengurus dan caleg di tingkatan bawah bagaimana kita menghadapi pemilu di 2024 tentang aturan-aturan yang ada. Karena saat ini kan banyak sekali memang ada undang-undang yang lama, juga ada aturan-aturan yang baru. Nah, ini yang perlu harus kita pahami bagaimana supaya nanti ketika pelaksanaan Pileg dan Pilpres itu kami seluruh pengurus dan caleg dari perjuangannya tidak melanggar pada atas aturan. Penekanan apa yang dilakukan untuk caleg, terutama caleg yang baru-baru nih Ketua, supaya tidak melanggar aturan Bawaslu? Ya pastinya kita meminta kepada mereka untuk memahami betul aturan-aturan apa yang dilarang, apa yang tidak diperbolehkan. Nah, itu harus dijauhi dan tidak dilanggar oleh seluruh caleg yang ada. Terkait tanda kutip bagi-bagi nih Ketua, yang dibolehkan dan tidak dibolehkan kayak mana Ketua? Ya, kita jajaran struktural pengurus maupun caleg akan tunduk patuh terhadap semua aturan yang ada. Kita tidak ingin masuk dalam ranah tersebut, sehingga kita meminta kepada seluruh kader yang saat ini mulai mencalonkan diri, karena kita sudah mulai melakukan penjaringan bakal calon sementara itu sudah mulai turun ke bawah. Bahkan jauh-jauh hari caleg-caleg incumbent dan beberapa partai sudah mulai sosialisasi terhadap masyarakat, sehingga kita akan menjauhkan daripada hal-hal yang korelasi pribadi. Kalau bukan wakilan perempuan, Insyaallah PDI Perjuangan dari pemilu setelah pasca reformasi sampai saat ini caleg yang kita daftarkan di KPU itu Ketua, kita silaturahmi ke DPC PDI Perjuangan. Apa yang kita lakukan ini Ketua? kita bukan hanya PDI, tapi semua partai politik ya, yang ada kursi di DPC Kota Bandar Lampung, kita roadshow, kita mensosialisasikan agar nanti sedini mungkin para partai politik ini ya yang ada di urusan maupun bakal pasangan paham akan regulasi, karena potensi pelanggaran dalam semua tahapan ini kan ada besar, sehingga dari sedini mungkin kita roadshow dan tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat kita akan mengundang partai politik dalam rangka ini mensosialisasikan potensi pelanggaran, kita verifikasi administrasi ya yang sebentar lagi selesai memang potensi pelanggaran ketika para peserta pemilu atau peserta pemilu nanti sudah ditetapkan, ini pasti akan kami berikan pemahaman tentang Potensi pelanggaran apa yang sering dilakukan para bacalek-bacalek? ya, terutama terkait dengan kelengkapan berkas ya. Perlu diingat bahwa 2014 yang lalu ya 2019 yang lalu kita menangani beberapa caleg yang terindikasi juga misalkan di dalam melengkapi berkas di partai maupun partai yang mendaftarkan di KPU ini kan ada kekurangan regulasi. Contohnya memang yang Batam misalkan yang kami lakukan penanganan pelanggaran ketika adanya caleg yang di bawah umur masih didaftarkan. Ya. Di mana partai mana Ketua kalau boleh? Dulu di partai Hanura ya, misalkan di partai Hanura ini kan mencalonkan calon yang di bawah umur. Ya dari jauh hari memang kita harus roadshow dulu semua partai politik untuk memberikan pemahaman terkait dengan kelengkapan administrasi atau model zipper yang memang sudah ditentukan oleh Undang-Undang 7 ya,
prinsipal itu kan tidak ada tawar menawar terkait dengan keterwakilan perempuan, mewajibkan keterwakilan perempuan dengan melihat di antara 3 wajib ada 1 perempuan atau perempuan semua yang atasnya, di bawahnya masyarakat tidak menjadi persoalan atau perempuan semua. Nah, ini yang harus dipahami oleh partai politik sehingga nanti ketika sudah ditetapkan menjadi peserta pemilu, ketika mengajukan DCS, ketika ditetapkan menjadi DCT, Yudi Indrawan, Media Fakta melaporkan.